Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Mas dan mbak sekalian, santriwan, santriwati Persada yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita dapat bertemu pada pertemuan via daring ini. Dan alhamdulillah kita sudah berada pada pertemuan yang terakhir, pertemuan ke-9. Semoga pertemuan-pertemuan yang telah kita laksanakan, pembahasan-pembahasan yang kita cerna bersama-sama, itu memberikan kita input ilmu, tambahan wawasan yang dia tidak hanya bersifat sebagai pengetahuan saja, tetapi juga sesuatu yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah, sehingga juga menghasilkan kesadaran ilahi untuk membentuk diri kita menjadi hamba-hamba yang semakin baik setiap harinya. Oke, Mas dan Mbak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang terakhir ini, kita masih akan membahas surah An-Nahl ya. Namun pertemuan sekarang kita membahas surah An-Nahl ayat ke-90 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Monggo dibuka sekalian sambil dibuka mushafnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan, bil adli, untuk melaksanakan keadilan, wal ihsan, dan juga perbuatan baik. Nanti akan ada penjelasan yang lebih mendalam. Ma huwal adl wa ma huwal ihsan. Apa itu al adl dan apa itu al ihsan? Ya. Wa ita idzil qurba, dan juga berbuat baik kepada dzil qurba, karib kerabat. Wa yanha, dan Allah juga melarang kita anil fahsya'i, dari perbuatan fahsya, wal mungkar, dan perbuatan mungkar, wal baghya, dan perbuatan permusuhan ya. Nanti akan ada dijelaskan. Ya'idzukum, Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kalian, la'allakum, agar kalian menjadi tadzakkarun, orang-orang yang mengingat ya, seperti itu. Oke. Ayat ini juga ternyata tidak memiliki asbabun nuzul khusus ya. Tetapi ayat ini bertujuan secara umum adalah bayanu kulliyatil khair ya, menjelaskan setiap kebaikan ya. Jadi tiap-tiap kebaikan allati yuhibbuhallah, yang dicintai oleh Allah untuk dilaksanakan. Wa ya'muru biha, karena Allah mencintainya, mencintai kebaikan-kebaikan itu, Allah juga menyuruh kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Dan juga ayat ini selain menjelaskan tentang tiap-tiap kebaikan yang dicintai oleh Allah, juga menjelaskan tiap-tiap keburukan. Wa kulliyatish syarri wa bayanu kulliyatish syarri allati yakrahuhallahu wa yanha anha. Jadi menjelaskan segala keburukan yang dibenci oleh Allah, sehingga Allah melarang kita untuk melakukan atau bahkan mendekati perbuatan-perbuatan keburukan tersebut. Nah, di sini jadi makanya kata-kata yakrohu ya. Makruh itu menurut kalau kita lihat dari historisitas hukum fikih, kata makruh itu pernah suatu ketika di masa sahabat itu lebih tinggi dibanding kata haram. Karena makruh itu adalah sesuatu yang tidak dicintai, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi dia tidak hanya haram tetapi sampai dibenci oleh Allah. Seperti itu. Oke. Wa munasabatu halima qablaha, dan hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Di sini dikatakan annahu lamma asyara fil ayati sabiqah ila annahu yuhibbul adla haitsu yab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim yaumal qiyamah wa yaji'u bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syahidan 'ala haula ya.
wa bayyana annahu nazzalal kitaba tibyanan likulli syai' bayyana huna hadhil kulliyah wa bada'a bil adli alladhi yuhibbuhu. Jadi ayat sebelumnya Allah sudah menjelaskan bahwa Allah itu mencintai segala laku keadilan. Setiap nilai-nilai keadilan, segala sendi yang bersendi kepada keadilan, Allah itu mencintai. Makanya kemudian Allah itu dalam rangka untuk menegakkan keadilan ini, setiap umat akan Allah utus seseorang yang berfungsi sebagai pengingat umat tersebut, juga sekaligus sebagai orang yang akan bersaksi terhadap apa yang dilakukan oleh umat itu di hari kiamat nanti, dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Dan begitu pula Nabi Muhammad itu diutus sebagai mubasyir, ya, dan juga munzir sekaligus syahidan, ya. Diutus sebagai nabi yang memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, juga akan menjadi saksi di hari kiamat nanti ala haula, atas apa yang mereka perbuat, ya, atas apa yang umatnya lakukan, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa dalam rangka umatnya tahu mana hal yang adil, mana hal yang tidak adil, nazzalal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah juga telah menurunkan Al-Qur'an ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjelaskan, menerangkan segala sesuatu. Nah, di antara penjelasan-penjelasan itulah ada penjelasan terkait dengan ma huwal adl wa ma huwal khair, ya. Bagian daripada keadilan itu adalah kebaikan. Apa itu kebaikan dan apa itu keburukan? Lawan dari kebaikan, lawan dari keadilan. Nah, inilah yang dia jelaskan di ayat ini. Nah, makanya dikatakan di sini bayyana huna hadhil kulliyah. Ya. Nah, Allah menjelaskan pada ayat ini segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang buruk. Wa bada'a bil adlil ladzi yuhibbu. Di mana Allah memulai penjelasannya dengan menjelaskan bentuk-bentuk keadilan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas dan Mbak sekalian, pada ayat innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berlaku adil, berlaku baik, berbuat baik kepada karib kerabat, kemudian mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar dan segala permusuhan, ya. Pada ayat ini secara umum fihi al-amru bi thalathi khisalin hiya usulul khair. Jadi Allah itu menyuruh kita pada 3 pokok, yang mana 3 pokok ini merupakan asal, pondasi dari segala kebaikan, ya. Yang pertama adalah al-adl, al-ihsan, dan al-i'ta, ya, atau al-ita. Di sini nanti akan dijelaskan, ya. Wan nahyu, ya. Jadi wan nahyu an thalathi khisalin hiya usulul syarri. Dan juga dalam ayat ini Allah juga mencegah kita dari 3 hal, 3 pokok yang merupakan pokok-pokok dari keburukan. Yaitu apa? Wa yanha 'anil fasya'i wal munkar wal baghi, ya. Al fasya', munkar, dan al baghyu, ya. Nanti akan dijelaskan di bawahnya. Wa makna ya'mur. Jadi kan di sini innallaha ya'mur. Apa makna ya'mur di situ adalah yatlubu, ya. Menuntut, memerintahkan, ya, meminta kita. Dan kenapa di sini tidak ada objeknya? Kenapa Allah tidak mengatakan innallaha ya'murukum seperti itu? Karena di sini apa? Kenapa tidak ada kum di sini? Dikatakan wal maf'ulu mahdzufun li ifadatil umum, ya. Tidak disebutkan objeknya, siapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk berfungsi bahwa perintah ini bersifat umum. Jadi dalam keadaan apapun manusia, maka dia harus, ya, melaksanakan, mengupayakan, menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan yang disebutkan dalam ayat ini. Dalam keadaan apapun, ya. Karena ini bersifat umum. Begitu pula dalam keadaan apapun manusia, atau termasuk utamanya orang yang beriman, maka dia harus mengupayakan untuk menghindarkan dirinya dari segala hal yang disebut oleh Allah sebagai keburukan di dalam ayat ini.
Nah, apa yang pertama diperintahkan adalah al-adl. Adl itu apa? Al-insafu wa adamul jur, wa adamul jawr, ya. Al-insaf itu bermakna pertengahan, seimbang. Jadi adil itu adalah kita menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kita meletakkan sesuatu sesuai pada letaknya. Itu adil, ya. Jadi kita tidak berlaku zalim, tidak timpang antara satu dengan yang lainnya. Itu adil, ya. Nah, kalau zalim itu kan berarti kita menganiaya satu pihak, nah, di antara pihak yang lain. Nah, makanya di sini dikatakan wa adamul jauri itu adalah lawan daripada keadilan, yaitu kita tidak boleh berlaku aniaya dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Sehingga adil ini menemukan bentuknya pada setiap aspek hidup dari manusia, mulai dari aspek terkecil sampai aspek tertinggi. Nah, di mana mungkin seperti halnya hubungan kita dengan Allah itu juga butuh keadilan, ya. Kita harus meletakkan Allah sesuai pada tempatnya yang agung. Jangan sampai kita meletakkan sesuatu sama seperti posisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu kita tidak berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Islam, baik bagaimanapun seseorang, adil bagaimanapun seseorang, kalau dia tidak beriman, berarti dia belum adil. Karena dia tidak berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika dia tidak beriman kepada Allah, berarti dia menempatkan pihak lain pada tempat yang harusnya Allah di situ. Jadi kalau satu-satunya yang harus kita imani hanya Allah, ternyata kita beriman kepada yang lain, berarti itu kita menempatkan sesuatu yang harusnya itu adalah tempatnya Allah. Berarti itu kita tidak adil. Nah, itu harus kita camkan dalam hati kita. Nah, jangan sampai enggak apa-apalah, yang penting kan saya berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat adil kepada manusia. Itu tidak hanya di situ. Yang paling pokok dari itu adalah hubungan kita dengan Allah juga harus adil, seperti itu. Nah, kemudian wal ihsan. Ihsan itu adalah masdar dari kata ahsana, masdaru ahsana. Wa huwa ya'ti muta'addiyan wa laziman. Kemudian ternyata kata-kata al-ihsan itu ada dua maknanya. Makna pertama adalah ketika kita mengatakan ahsantuhu bimakna jawwattuhu wa atqantuhu, yang artinya kita berbuat baik semaksimal mungkin dan kita berbuat baik sesempurna mungkin, ya. Itu yang pertama. Makna kata ihsan itu adalah berbuat semaksimal mungkin dan berbuat sesempurna mungkin. Jadi ada usaha maksimal di dalam upaya kita berbuat sesuatu. Itu makna pertama. Makna kedua katanya ahsantu itu bimakna ketika mengatakan ahsantu ilai bimakna tafaddaltu alai. Jadi kita mengutamakan, ya. Jadi berbuat secara maksimal dan juga mengutamakan. Nah, jadi ihsan itu harus, jadi kalau kita mengatakan berbuat baik tetapi maksudnya ihsan, maka dua hal ini harus kita lakukan. Ketika kita berbuat baik, maka kita harus mengupayakan segala apa yang kita miliki dalam perbuatan baik tersebut, dan kita utamakan hal tersebut, ya. Itu baru disebut ahsan, ihsanun, ya. Kalau kita mau menolong saudara kita agar dia sampai pada level ihsan, maka pertolongan kita niati dengan niat yang maksimal lillahi ta'ala. Kita kemudian lanjutkan dengan upaya yang maksimal juga, dan juga kita utamakan seperti itu. Nah, itu ihsan. Oleh karena itulah wa minal awwali qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu ila akhiril ayah. Ya, saya itulah kemudian maknanya. Jadi ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja, ya, kita berbuat sesuatu saja kalau dilihat orang tua kita, ya, kita akan awas seperti itu, ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dilihat buruk oleh orang tua kita, atau tidak perlu orang tua lah.
Kalau kita misalnya berbuat sesuatu dilihat oleh orang yang kita sukai, misalnya ya, istri atau lain sebagainya, pasti kita akan melakukan sesuatu yang terbaik karena kita dilihat oleh orang yang kita sukai. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di situ dikatakan wa qauluhu ita idzil qurba. Ita idzil qurba artinya wa itaul qarib yakni haqqahu. Jadi kita memberikan kepada karib kerabat kita hak-hak yang memang seharusnya didapatkan oleh karib kerabat kita itu. Nah, kenapa kemudian di sini Allah mengkhususkan al-aqarib? Jadi kenapa Allah mengkhususkan karib kerabat? Jadi karib kerabat itu orang yang dekat dengan kita karena ada hubungan senasab, ya, darah seperti itu. Karena apa? Wa takhsisul aqarib bidzikr li khatri haqqihim. Kenapa kemudian disebutkan aqarib ini? Agar kita memperhatikan hak-hak mereka. Ka'annal Islam innama jaa lisilatil arham. Faman a'rada anhu faka'annama yuhibbu qati'atar rahmi. Walihada, nanti lanjut. Di sini kemudian dikatakan inilah menunjukkan bahwa Islam itu memang datang dalam rangka untuk menghubungkan tali silaturahmi, sehingga orang yang tidak menyukai berbuat baik dengan karib kerabatnya berarti dia juga sangat suka untuk memutuskan tali silaturahmi tersebut. Padahal orang yang memutuskan tali silaturahmi itu tentu ancamannya sangat berat, ya. Efek dari putusnya tali silaturahmi itu tidak hanya berdampak kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi itu, tetapi juga orang di sekeliling pemutus tali silaturahmi itu. Dalam sebuah riwayat dinyatakan Rasulullah SAW pernah memberikan pelajaran di Masjid Nabawi. Tiba-tiba kemudian Rasulullah berhenti lalu mengatakan, la yujalisunal yaum qati'ur rahmah. Tidak boleh duduk di antara kita orang yang memutuskan tali silaturahmi. Rasulullah ulang sampai 3 kali. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang keluar dari majelis Rasulullah, lalu tidak berselang lama kembali lagi ke majelis Rasulullah. Ketika kembali itu kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kamu tadi keluar? Akhirnya pemuda ini mengatakan, iya ya Rasulullah, karena tadi saya mendengar ultimatum dari engkau. Tiba-tiba saya ingat sudah 3 hari tidak menjalin hubungan, tidak berbicara, tidak saling berbicara dengan tante saya. Akhirnya saya keluar, saya meminta maaf, kemudian kembali lagi ke majelis engkau. Akhirnya kemudian Rasulullah bersabda, innar rahmata la tanzilu ila qaumin fihi qati'ur rahmi. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan pernah turun kepada satu kaum, satu kelompok, satu keluarga yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini penting sekali, ya, di dalam Islam seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa yanha 'anil fahsya, ya. Maksud dari yanha 'anil fahsya itu yatlubu al-kuffa an kulli ma qubiha, ya. Allah menyuruh kita untuk menahan diri kita dari segala sesuatu yang dianggap buruk, ya. Baik yang dianggap buruk di dalam syariat maupun yang dianggap buruk di dalam fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu juga bisa menilai mana yang buruk, mana yang baik, ya. Wazadat syana'atuhu minadz-dzunub kazina wa nahwihi. Dan perintah untuk menghindarkan diri kita ini bertambah apabila keburukan itu memang memiliki level yang lebih tinggi. Jadi keburukan yang berat seperti zina dan lain sebagainya. Itu al-fahsya. Jadi kekejian yang keburukannya itu tidak hanya dipandang oleh manusia tetapi juga dipandang oleh syariat, ya. Kemudian wal munkar al ithmu wa umumul ma'asi allati ya'baha asy-syar'u wa yunkiruha. Jadi al munkir itu adalah segala perbuatan yang menimbulkan dosa dan segala kemaksiatan, ya, yang mana syariat itu tidak memperbolehkannya dan membencinya. Atau Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat syariat tidak memperbolehkan kita. Kalau mungkar di sini tentu adalah lebih khusus kepada pandangan syariat, ya. Barangkali orang mengatakan sesuatu itu boleh, tetapi dalam pandangan syariat itu tidak boleh, maka tidak bolehnya ini itu disebut mungkar seperti itu, karena dipandang dalam syariat itu tidak diperbolehkan.
Kemudian dikatakan di sini wal bagyu az-zulmu. Bagyu itu adalah kezoliman. Atau juga ada yang mengartikan al-kibru. Al-kibru itu artinya kesombongan, ya. Wa takhsisu bidzikri, dan kenapa al-bagyu kemudian dikhususkan penyebutannya apa? Lil mubalaghati fi zajri anhu. Karena apa? Ada penyangatan di dalam ketidakbolehan kita untuk melakukan itu. Karena al-bagyu itu kezoliman adalah sebuah kemaksiatan yang tidak hanya hubungannya kepada Allah tetapi juga berdampak kepada orang lain, seperti itu. Nah, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan." Sesungguhnya Allah Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, wal ithma, dan juga melarang hal-hal yang menimbulkan dosa, wal bagya bi ghairil haqqi, dan juga perlakuan-perlakuan aniaya yang dilakukan tanpa alasan-alasan yang dibenarkan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'idzukum di situ, ya. Ya'idzukum bermakna yursyidukum. Allah memberikan petunjuk kepada kalian, ya. Wa yudzakirukum bima yadhkuruhu lakum minal awamir wan nawahi. Dan juga Allah mengingatkan kepada kalian apa-apa yang telah Allah sebutkan kepada kalian, baik hal-hal yang diperintahkan oleh Allah maupun hal-hal yang dilarang oleh Allah. Fa innaha kafiyatun fi babil mau'idhah wat tadhkir. Sehingga ayat ini sebenarnya sudah cukup menjadi ayat yang mana Allah memberikan kita nasihat dan Allah juga memberikan kita pengingatan. Terakhir, Mas dan Mbak sekalian, di sini dikatakan wa hadhihi ajma'u ayatin fil Qur'ani lil fi'lil khair wa tarkis syarr. Dan inilah ayat yang paling komprehensif di dalam memuat apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan buruk. Sampai dikatakan walau lam yakun fil Qur'an ghairu hadhil ayah la sadaqa alaihi annahu tibyanun likulli syai'. Sekiranya tidak ada lagi ayat Al-Qur'an selain ayat ini, maka ayat ini sudah cukup untuk menjadi penjelas terhadap segala sesuatu. Nah, ini berarti ayat ini sangatlah penting untuk dijadikan dasar dari kehidupan kita. Sehingga apa yang kita dapat dari ayat ini, hukumnya yang pertama adalah Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik. Berbuat baik itu nilai-nilainya adalah keadilan, kemudian perbuatan ihsan, ya, dan juga bagaimana kita memenuhi hak-hak orang lain. Dan yang kedua adalah Allah juga memerintahkan kita dari segala keburukan. Keburukan, nilai-nilai dasar keburukan itu apa? Segala sesuatu yang keji, segala sesuatu yang menimbulkan dosa, dan segala sesuatu yang merupakan perbuatan buruk kepada orang lain atau aniaya kepada orang lain. Itu tidak diperbolehkan. Termasuk juga kepada diri kita, ya. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu yang berdampak buruk kepada diri kita, berarti kita aniaya terhadap diri kita sendiri. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari ayat yang luar biasa ini. Dan saya rasa ayat ini pantas untuk menjadi penutup dari mata kuliah tafsir ayat-ayat hukum kita. Semoga sekali lagi segala yang kita serap, segala yang kita ketahui dari beberapa pertemuan yang sederhana ini dapat memberikan kita wawasan yang baru, dapat memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu itu lagi-lagi memberikan pendidikan sehingga kita berupaya untuk menjadi hamba Allah yang semakin baik. Apabila ada kesalahan selama saya membersamai santriwan dan santriwati sekalian, saya memohon maaf, dan tentunya juga saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat bertemu di forum yang lain, forum yang lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup perkuliahan kita dengan melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.